Kali ini kita akan membuat sendiri speaker corong. Enak loh. Cilok, cilok, cilok kuah. Cilok, cilok, bumbu kacang. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus bikin sendiri? Kan bisa beli. Berikut ini jawabannya. Ini adalah salah satu contoh speaker corong yang ideal untuk para pedagang keliling. Speaker corong seperti ini makin banyak digunakan oleh para pedagang keliling. Dengan harga di kisaran Rp100.000, produk ini memiliki kualitas yang sudah teruji. Jika Anda ingin memiliki produk yang awet, produk ini benar-benar saya rekomendasikan. Speaker corong ini memiliki ukuran mini sehingga bisa dipasang di mobil, motor, ataupun gerobak. Nah, masalahnya bagi sebagian pedagang, harga 100 ribuan itu masih dianggap mahal untuk sebuah speaker. Belum lagi harus membeli amplinya. Ada produk yang lebih murah, tapi gampang rusak. Bodinya pecah lah, spoolnya putus lah, dan lain-lain. Ribet pokoknya. Atas dasar hal tersebut, kami mencoba memikirkan produk alternatif yang layak untuk dipakai berdagang dengan harga yang lebih murah dan lebih bagus lagi jika bisa dibuat sendiri. Lalu kami mulai mencari benda-benda yang bisa digunakan untuk membuat speaker corong atau setidaknya mirip speaker corong. Benda yang sempat terpikir diantaranya ini, dan ini. Sayang, menurut kami benda-benda tersebut masih kurang cocok. Lalu ketika kami pergi ke toko bangunan, kami melihat sebuah benda yang nampaknya paling masuk akal. Materialnya kuat dan tahan lama. Harganya murah dan yang terpenting, mudah didapat. Inilah dia, sambungan pipa PVC atau pilok shock. Benda ini ada di semua toko bangunan, ada banyak model, merek, dan ukuran. Tinggal Anda pilih sesuai keinginan. Kami sengaja membeli beberapa macam pilok shock untuk mencari model dan ukuran yang paling cocok untuk digunakan sebagai corong speaker. Dan dari awal, pilok shock ini terlihat sangat menarik perhatian. Dengan ukuran 3 inci atau 8,9 cm di bagian ini, menurut kami cukup ideal untuk menjadi mulut speaker corong mini. Ukuran panjangnya 9 cm dan diameter di bagian ini 2 inci atau 6 cm. Cocok untuk menjadi bagian belakang speaker. Kami sempat berpikir untuk menggunakan pipa sambungan model letter L dan letter T. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas. Untuk percobaan kali ini, kami akan memanfaatkan pipa PVC bekas talang air yang berukuran 2 inci. Ini akan kita gunakan sebagai badan dari speaker corong yang akan kita buat. Seperti Anda lihat, pipa ini diameternya 2 inci atau 6 cm. Ukuran yang cukup ideal kalau menurut kami. Dan dampaknya, pipa berjodoh dengan pilok shock 2 inci ke 3 inci ini. Kita tes. Pas, mantap. Kita coba dengan yang ini, pilok shock 2 inci ke 2,5 inci. Bisa juga meskipun mulutnya agak kekecilan ya. Dan kalau dengan ini, pilok shock 2 inci ke 4 inci, rasanya terlalu besar ya, terlalu gimana gitu. Ukuran mulutnya kira-kira sama dengan speaker corong ini. Silakan nanti Anda coba sendiri jika Anda mau ukuran sebesar ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, om dan tante, jika tidak merepotkan, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. Kita lanjut.
akan kita potong pipa ini. Kita memerlukan sekitar 7 cm untuk badan speaker. Kita tandai yang mau dipotong. Dan sekarang kita gergaji. Kita buat satu potongan lagi yang lebih pendek. Yang ini cukup 5 cm saja. Kita bersihkan bagian kasar bekas gergaji dan sekaligus untuk meratakan kita amplas seperti ini. Sekarang kita memilih speaker yang akan digunakan. Ini adalah speaker yang bisa kita dapatkan di toko-toko elektronik. Harganya berkisar antara 7.000 hingga 15.000 rupiah per buah. Speaker ini speaker standar 8 ohm. Perhatikan ukuran fisiknya. Yang ini berdiameter 5,5 cm. Dan yang ini meskipun sepintas sama, ini memiliki ukuran yang lebih kecil, yakni 5 cm. Pipa yang akan kita gunakan berdiameter 6 cm. Jika kita menggunakan speaker 5,5 cm, maka speaker lumayan pas di lubang pipa. Jika kita menggunakan speaker yang 5 cm ini, maka akan terlalu longgar, sehingga akan sedikit menyulitkan saat nanti pemasangan. Saran kami, jika Anda menggunakan pipa 6 cm atau 2 in, upayakan agar speaker yang digunakan yang 5,5 cm ini. Kita lanjut ke perakitan. Ini piloksok ukuran 2 inci ke 3 inci. Saran kami, ukuran ini merupakan ukuran paling pas untuk dibuat corong speaker mini. Atau jika mau yang sedikit lebih kecil, bisa yang ini, ukuran 2,5 inci ke 2 inci. Lihat perbandingan ukuran fisiknya. Ini pipa 6 inci yang kita potong sepanjang 7 cm. Jika mau lebih panjang, boleh juga. Dan yang ini kita potong sedikit lebih pendek. Pipa diameter 2 inci sepanjang 7 cm ini, menurut kami merupakan ukuran yang paling proporsional. Ini adalah plastik saringan udara yang juga bisa Anda beli di toko bangunan. Saringan ini akan kita gunakan sebagai pelindung bagian depan speaker. Meskipun ini speaker murah meriah, sebaiknya tetap Anda lindungi dengan baik, agar speaker lebih awet tentunya. Ini adalah dop atau tutup pipa. Anda juga bisa membelinya di toko bangunan. Sesuai pipa yang kita gunakan, dop ini berukuran 2 inci. Fungsinya akan kita gunakan sebagai tutup belakang speaker.
Diameter pipa 2 inci ini sangat cocok dengan speaker ini. Untuk kebutuhan speaker pedagang keliling, speaker dengan watt kecil ini sudah cukup. Ingat ya, cari speaker yang diameternya 5,5 cm agar pas di pipa 2 inci. Pipa nanti kita masukkan seperti ini. Lalu saringannya kita masukkan dari sini. Kemudian kita masukkan speakernya. Saringan ini bisa kita pasang dengan cara dilem dari depan, namun agak lebih praktis. Sebaiknya Anda masukkan dari arah belakang. Jika menggunakan pilok shock yang ini juga sama. Agar bisa masuk ke dalam pilok shock, tentu harus kita kikis atau kecilkan. Kita tandai atau kita garis yang mau kita buang. Lalu kita gunting seperti ini. Gunting pelan-pelan agar hasilnya rapi. Usahakan agar saringan masuk dengan pas. Kita rapikan lagi dengan amplas. Ini merupakan pekerjaan tangan yang membutuhkan sedikit kesabaran. Sekarang kita coba lagi. Pas, saringan ini tertahan sempurna di tengah pilok shock sehingga tidak perlu kita lem. Jika dilihat dari depan, cukup rapi bukan? Pilok shock yang ini, meskipun mulutnya sedikit lebih kecil, tapi bagian belakangnya sama 2 inci. Jadi bisa pas juga. Jika sudah masuk dengan pas, selanjutnya bagian pengait pada saringan ini akan menahan speaker jika tidak kita buang. Pengait ini akan kita cutter atau kita buang sampai rata. Oke, sekarang kita akan coba masukkan bagian-bagian speaker ini. Lalu masukkan pipanya. Atau boleh masukkan dulu speaker. Lalu baru pipa. Kita tekan pipanya agar masuk hingga ke dalam. Ini tanpa dilem, dengan seperti ini saja.
Pipa sudah terpasang dengan cukup kuat ke pilok shock. Kita coba pasang tutupnya. Kalau sudah seperti ini, mau polos seperti ini, atau bisa juga dicat dengan cat semprot, suka-suka Anda saja tentunya. Sekarang kita solder dulu kabel speakernya. Sebaiknya disolder ya, agar rapi dan kuat. Untuk kabelnya, gunakan kabel yang bagus. Di sini saya menggunakan kabel serabut AWG24, kabel kecil tapi lumayan kuat. Kita coba masukkan speakernya. Perhatikan, karena sekarang ada kabel, dop atau tutup pipa jadi terhalang. Oleh karena itu, kita harus membuat lubang untuk kabel pada pipa. Lubangi dengan alat yang ada. Pakai bor jika Anda punya bor. Kita akan pasang pipa pada pilok shock 2 in ke 2,5 in ini. Jika Anda ingin permanen, sebaiknya Anda lem. Gunakan lem PVC seperti ini agar pipa melekat kuat. Atau jika Anda malas untuk membeli lem, pastikan pipa benar-benar terpasang dengan erat. Untuk yang ini saya akan gunakan lem PVC. Tekan-tekan pipa agar masuk sempurna. Selanjutnya kita pasang speakernya. Lem yang akan saya gunakan ini lem ibon. Anda tentu saja boleh menggunakan lem bakar atau lem lainnya yang setara.
Video ini kami tujukan buat semua kalangan, bahkan untuk mereka yang betul-betul jarang sekali untuk oprak-oprek. Sengaja kami melakukannya secara pelan-pelan dan kami ulang beberapa bagian. Tunggu agar sedikit mengeras lemnya. Oke, sekarang kita pasang. Jika speaker sudah terpasang, kita akan memasukkan kabel ke lubang yang tadi kita buat. Supaya speaker tidak ketarik-tarik, sebelumnya kita buat simpul kabel sebagai penahan seperti ini. Kita masukkan sekarang. Dan kita pasang tutupnya. Sekarang speaker kita sudah jadi. Bagaimana? Anda sudah paham cara membuat speaker corong ini, bukan? Kabel ini tinggal kita hubungkan ke amplifier. Speaker ini cocok buat dipasang di motor atau gerobak. Anda bisa memasangnya dengan cara diikat pakai kabel tis atau kawat, atau bisa juga dengan membuat pengait di sini. Atau dengan memasang baut di sini. Atau di sini. Jika ada, bisa tambahkan plat siku seperti ini, di sini, atau di sini. Pasti bisa lah ya, karena pemasangan alat ini tinggal disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang kita buat ini baru speakernya. Anda masih membutuhkan amplifier sebagai sumber suara. Anda boleh membeli amplifier yang sudah jadi, atau boleh merakit sendiri misalnya. Jika Anda paham dengan elektronik, Anda bisa membuat modul amplifier kecil semacam ini, atau beli modul yang sudah jadi. Jika Anda ingin membeli modul yang sudah jadi, pastikan ukurannya tidak terlalu besar, agar bisa masuk ke dalam pipa speaker corong. Pada video selanjutnya, kita akan mencoba membuat speaker corong yang sekaligus di dalamnya ada mini amplifier dan MP3 player. Silahkan lihat previewnya di bagian akhir video ini. Oke, sekarang akan kita coba dengarkan suara speaker corong rakitan ini. Beef burger, burger telur, burger keju, enak loh.
loh. Cilok, cilok, cilok kuah. Cilok, cilok, bumbu kacang. Cilok, cilok, cilok kuah. Cilok, cilok, bumbu kacang. Bakso bakar, bakso bakar, dibakar di bara api. Sorry buat, enak dan halal loh. Ayam potong, ayam ayam, ayam potong, ayam ayam. Bapak-bapak, ibu-ibu, om dan tante, jika tidak merepotkan, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini.